Bayangkan, suatu negara yang selama puluhan tahun dianggap terlalu sibuk dengan korupsinya, terlalu mudah dipecah belah, dan terlalu lemah untuk dilawan. Indonesia mulai melawan dan tak mau lagi diremehkan oleh bangsa-bangsa yang selalu menjajah dan meremehkan Indonesia. Karena itu, Presiden Prabowo berdiri kokoh dan komando seluruh pasukan dan seluruh batalion yang berada di seluruh negara kesatuan Republik Indonesia untuk siapkan pertempuran. Jika saja mereka masih meremehkan kita, maka kita sikat dan kita lawan. Ada China, ada Rusia, ada negara-negara lain pun sahabat-sahabat kita yang akan membantu kita jika kita kekurangan alutsista. Jumpa lagi dengan Opini Gino Television Indonesia. Kali ini Opini Gino memberitakan tentang situasi kondisi nasional dan juga kondisi global, di mana ada sejumlah negara atau pihak asing yang coba untuk mengganggu terus kedaulatan Indonesia. Tetapi di zaman pemerintahan Prabowo dewasa ini tentu saja dia tak tinggal diam, dan dia adalah perwira tinggi jenius, dan dia adalah manusia Indonesia yang sangat jenius. Karena itu kesiapannya betul-betul sangat mapan, dan ini tak mungkin dibiarkan lagi sebagaimana yang terjadi sebelumnya. Karena itu saudara, mari kita ikuti video ini hingga akhir agar tak gagal paham. Bayangkan, suatu negara yang selama puluhan tahun dianggap terlalu sibuk dengan korupsinya, terlalu mudah dipecah belah, dan terlalu lemah untuk dilawan. Negara yang para elit global yakini akan hancur sendirinya tanpa perlu ditembak satu peluru pun. Namun mereka lupa satu hal, Indonesia bukan bangsa biasa. Dan sekarang, dunia sedang panik. Ada sesuatu yang sedang terjadi di balik layar. Sesuatu yang membuat Amerika, Israel, dan Eropa tiba-tiba gelisah. Kenapa? Karena Indonesia mulai bangkit. Koruptor diburu, mafia tambang dihancurkan, operasi intelijen asing berjatuhan. Indonesia yang dulu mudah dikendalikan, kini menjadi negara yang sulit diprediksi. Dan justru di saat bangsa ini bangkit, kekuatan asing mulai gencar menyerang dari segala arah. Dan mengapa setiap kali Indonesia memperbaiki dirinya, serangan dari luar selalu datang bertubi-tubi? Lebih menakutkan lagi, ada dokumen rahasia yang menyebut bahwa kebangkitan Indonesia bisa mengubah peta kekuatan dunia selamanya. Apa isi dokumen itu? Siapa yang berusaha menghancurkan Indonesia dari dalam? Dan apakah kita masih punya waktu untuk menyelamatkan bangsa ini? Semua jawabannya lebih mencekam daripada yang bisa Anda bayangkan. Saudara, sepak terjang pihak asing dewasa ini sudah terbaca. Bahkan Tentara Nasional Indonesia sudah mempersiapkan semua jawabannya. Karena itu di era pemerintahan Prabowo dewasa ini tentu saja tak akan mungkin membiarkan lagi kejahatan itu terulang dan terulang. Dan inilah salah satu semboyan yang didukung oleh ratusan juta penduduk Indonesia. Prabowo maju terus, demikian yang didengungkan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Indonesia, negeri yang disebut surga dunia, tanah yang penuh emas, nikel, dan kekayaan laut tak terhitung nilainya. Namun ironisnya, di balik senyum pejabat dan janji kampanye, di sanalah penyakit lama terus hidup, korupsi. Bisa bukan lagi kejahatan, tapi budaya. Bukan lagi dosa, tapi kebiasaan. Dari di kursi tertinggi pemerintahan sampai meja kelurahan, dari ruang sidang DPR hingga loket pelayanan publik, semua tercemar oleh penyakit yang sama, rakus. Tapi pertanyaannya, siapa yang sebenarnya menanamkan penyakit ini ke tubuh bangsa kita? Apakah ini hanya salah manusia yang tamak? Ataukah ada tangan-tangan asing yang sejak awal menanamkan bibit busuk ini agar bangsa ini tak pernah tumbuh menjadi raksasa dunia? Coba kita lihat dengan jujur. Dari pejabat yang memotong anggaran rakyat, penegak hukum yang bisa dibeli, hingga rakyat kecil yang berpura-pura miskin demi bansos. Semua bagian dari satu sistem yang rusak. Tapi benarkah rakyat kita sedemikian buruknya? Atau mereka hanya korban dari permainan besar yang jauh lebih kejam? Sebuah permainan yang dirancang oleh kekuatan global, Amerika, Israel, dan Eropa yang tidak ingin Indonesia maju. Mengapa? Karena jika Indonesia bangkit, mereka kehilangan kendali. Saudara, bangkitnya perekonomian Indonesia tentu saja itu didukung karena kekayaan alamnya. Tetapi kekayaan alam itu tak cukup jika saja dibiarkan begitu saja. Karena seharusnya kita memiliki security dan pengamanan yang lebih mapan. Artinya Indonesia jika mau kuat
dan mau aman semua kekuatannya, maka harus siapkan sejumlah alutsista. Alutsista itulah yang saat ini tengah terus dipertajam oleh Prabowo. Hal ini tentu saja akan menjadi dukungan guna mengamankan kekayaan alam Indonesia. Indonesia punya semua yang mereka butuhkan. Emas, nikel, minyak, gas, laut, tenaga muda, dan posisi strategis di jantung dunia. Lalu bagaimana caranya menjinakkan bangsa besar seperti ini tanpa perang? Mereka tidak menyerang dengan senjata, tapi dengan uang. Uang yang merasuk ke setiap level birokrasi, menumbuhkan ketergantungan, membuat pejabat lupa siapa dirinya. Mereka membuat sistem yang memaksa pejabat korup untuk bisa bertahan, dan menghancurkan yang jujur agar tak punya tempat. Pertanyaannya kini, apakah ini kebetulan? Apakah mungkin semua ini hanyalah ketidaksengajaan politik? Atau justru konspirasi yang sudah disusun sejak lama agar bangsa ini tak pernah mandiri? Sampai kapan bangsa ini mau diperbudak oleh penyakit bernama korupsi? Di balik layar global, ada satu dokumen rahasia yang jarang diketahui. The Pacific Stability Doctrine, sebuah rencana jangka panjang yang lahir dari pemikiran dingin para perancang politik barat. Tujuannya sederhana namun mematikan. Indonesia tidak boleh menjadi kekuatan dunia. Saudara, langkah-langkah pihak asing untuk melemahkan kekuatan Indonesia itu bukan baru saat ini, tetapi kita sudah pernah melihat beberapa kali sebagaimana embargo alutsista terhadap Indonesia. Bahkan kita nyaris diobok-obok. Bersyukur seluruh anak bangsa bersatu untuk melawan dan terus melakukan perlawanan. Al-Kisah, hal itu kita berhasil selamat dari embargo tersebut. Meski demikian, Indonesia tetap siaga guna melawan kejahatan serupa. Dan di era modern dewasa ini mereka sudah melakukan berbagai hal, termasuk mereka tanpa perang pun mereka menggunakan jalur ekonomi dan cyber. Bagi Amerika, Eropa, dan Israel, Indonesia adalah mutiara beracun, sangat berharga. Tapi jika dibiarkan bebas bisa mengancam dominasi global. Maka strategi pun dibuat. Biarkan Indonesia tampak merdeka, tapi buat ekonominya tergantung pada mereka. Biarkan pejabatnya kaya, asal negaranya tetap miskin. Biarkan rakyatnya sibuk bertengkar, agar tak sempat bersatu. Pertanyaannya, apakah kita sadar bahwa setiap skandal korupsi besar yang muncul di negeri ini hampir selalu berujung pada keuntungan korporasi asing? Setiap kali ada proyek strategis nasional, siapa yang paling dulu datang membantu? Setiap kali ada konflik politik, siapa yang diam-diam membiayai kampanye di belakang layar? Mereka tahu, untuk menghancurkan negara kuat, cukup buat rakyatnya tidak percaya pada pemerintahnya sendiri. Dan itulah yang terjadi di Indonesia hari ini. Siapa yang menciptakan semua narasi itu? Apakah benar ini hanya ulah warganet? Atau ada kekuatan besar yang sengaja membentuk opini publik agar Indonesia terus kacau? Namun bukan hanya media yang mereka kendalikan. Mereka menanamkan pengaruh lewat pinjaman luar negeri, investasi tambang, dan program bantuan yang tampaknya baik, tapi sesungguhnya adalah racun ekonomi. Uang pinjaman yang mengikat, proyek yang dikelola asing, dan hasil tambang yang keluar dari negeri tanpa bisa dikontrol pemerintah. Saudara, kontrol sosial dan kontrol utama dari pemerintah saat ini sudah mulai terbukti. Mulai dari operasi tambang-tambang ilegal, juga ladang-ladang tertentu yang saat ini mulai diobok-obok, termasuk para ladang-ladang kelapa sawit yang saat ini sedang dimulai diobok-obok karena banyak ladang kelapa sawit tersebut adalah ilegal dan mereka tercatat sudah cukup banyak merugikan negara. Hal ini sebagaimana yang dipaparkan oleh Menteri Keuangan dan trio macan atau trio Mahfud MD, Jonan dan Purbaya itu merupakan salah satu kekuatan untuk menangkal kejahatan itu. Dan yang paling mengerikan, banyak dari pejabat tinggi yang ikut menjadi bagian dari permainan ini. Mereka berpura-pura memperjuangkan rakyat, padahal sesungguhnya memperjuangkan kursi dan kekuasaan. Dan selama mereka terus bermain di dalam jebakan barat, Indonesia tak akan pernah benar-benar merdeka. Tapi apakah semua harapan telah hilang? Tidak. Karena sejarah selalu menunjukkan satu hal. Setiap kali bangsa ini diambang kehancuran, selalu muncul pemimpin yang berani melawan. Dan kali ini, seorang pria berdiri di tengah badai itu, menolak tunduk pada barat, menolak kompromi dengan koruptor, dan bersumpah mengembalikan kehormatan bangsa. Dialah Presiden Prabowo. Namun pertanyaannya sekarang, apakah bangsa ini siap menghadapi guncangan besar yang akan terjadi setelah dia mulai membersihkan semua penyakit ini? Apakah rakyat siap melihat kebenaran yang selama ini disembunyikan? Dan yang paling menegangkan, apa yang akan dilakukan Barat ketika mereka sadar bahwa Indonesia tidak lagi bisa dikendalikan? Saudara, sejumlah pengamat dan pemerhati Indonesia saat ini sudah mulai tampakkan diri. Dan juga mereka-mereka yang saat ini berlindung di lingkungan gelap juga mulai menentambangkan dirinya. Dan tampaknya mereka itu tentu saja Indonesia tak akan tinggal diam. Dan hal ini sudah dipersiapkan oleh Presiden Prabowo bahwa Indonesia apapun yang terjadi akan terus maju dan bangkit. Majulah bangsaku. Telah mengakar selama puluhan tahun, mampukah ia menegakkan keadilan di tengah ancaman embargo dan sabotase? Dan sampai kapan bangsa ini bisa bertahan menghadapi tekanan dari kekuatan yang tidak terlihat tapi nyata? Karena di balik semua keberanian itu,
dunia sedang bersiap membalas. Serangan pertama datang bukan dari rudal, bukan dari senjata, tapi dari ekonomi dan informasi. Amerika Serikat mengumumkan sanksi terbuka, pembatasan perdagangan logam strategis dari Indonesia. Uni Eropa menyusul, menetapkan tarif tinggi untuk produk sawit dan karet. Israel menekan perusahaan teknologi besar untuk menghentikan kerjasama militer dengan Indonesia. Dunia Barat memukul dari segala arah, berharap Indonesia berlutut. Namun mereka salah besar. Indonesia tidak lagi sendirian. China, Rusia, dan Iran justru bergerak cepat. Kereta cepat, kilang minyak, dan proyek pertahanan besar segera disepakati. Rusia menawarkan sistem pertahanan udara terbaru. China membuka akses teknologi baterai nikel generasi baru. Iran bahkan mengirim ahli militer untuk membantu pengembangan drone buatan Indonesia Barat terkejut. Negara yang mereka kira akan runtuh dalam embargo justru menjadi poros baru kekuatan dunia. Dalam krisis, rakyat lapar, demokrasi hancur, dan pemerintah otoriter. Stasiun televisi internasional menayangkan gambar kelaparan di daerah miskin, padahal itu rekaman lama. Lembaga-lembaga internasional tiba-tiba gencar melabeli Indonesia dengan istilah negatif. Zona merah korupsi, ancaman HAM, tidak ramah investor. Tapi sesuatu yang tidak mereka prediksi terjadi, rakyat justru bersatu. Tagar Indonesia tidak bisa dibeli mendunia. Video rakyat kecil membela presidennya viral di seluruh dunia. Tapi dengan kecepatan yang membuat para analis barat kebingungan. Ketika embargo ekonomi diberlakukan, harga bahan baku melonjak, dan investor asing hengkang, terdengar kabar mengejutkan dari dalam negeri. Puluhan pabrik baru di bidang pertahanan, teknologi baterai, hingga industri sawit terpadu berdiri dalam waktu singkat. Seolah-olah Indonesia telah menyiapkan rencana cadangan selama bertahun-tahun. Apakah ini benar? Ataukah selama ini Indonesia hanya menunggu momentum untuk lepas dari cengkeraman asing? Dalam hitungan bulan, Indonesia mulai memproduksi drone sendiri, amunisi sendiri, kendaraan taktis sendiri, bahkan memulai program jet tempur mandiri bekerja sama dengan Rusia dan Iran. Sementara Eropa panik karena suplai nikel terhenti, dan ASEAN pusing karena industri sawit hancur tanpa ekspor dari Indonesia, negeri ini justru memulai hal yang mengejutkan, mengolah semua bahan mentah di dalam negeri. Sebuah pernyataan dari Presiden mengguncang pasar dunia. Jika dunia butuh Indonesia, maka mereka harus menghormati Indonesia. Pertanyaan pun muncul di berbagai negara. Kenapa Indonesia tiba-tiba begitu agresif? Siapa kekuatan besar di belakang kebangkitannya? Apakah Indonesia sedang membangun diri menjadi superpower baru? Sementara dunia ribut memprediksi masa depan, rakyat Indonesia menyaksikan perubahan besar terjadi di depan mata mereka. Sektor pendidikan direformasi, beasiswa teknologi diperluas, dan anak-anak muda berbakat dikirim ke luar negeri bukan untuk bekerja, tapi untuk membawa pulang pengetahuan. Jadi kekuatan global. Apakah Barat siap menghadapi dunia yang dipimpin bangsa yang selama puluhan tahun mereka anggap remeh? Apakah masa depan dunia akan berubah ketika Indonesia akhirnya mengambil tempatnya yang pantas di panggung sejarah? Pertanyaan-pertanyaan itu menggantung di udara, dan jawaban sebenarnya baru akan dimulai. Dunia menatap Indonesia dengan campuran heran dan takut. Negara yang dulu dianggap hanya sebagai penghasil bahan, mentah kini mulai melangkah ke panggung yang selama ini dikuasai oleh Barat. Tapi kebangkitan ini tidak datang dari perang atau kekuatan militer, melainkan dari otak, teknologi, dan tekad yang tak bisa dibeli. Ketika embargo menghantam keras, semua orang memprediksi Indonesia akan kolaps. Tapi mereka tidak tahu bahwa di balik senyapnya pemerintahan, rencana besar telah lama disusun. Nah, dalam waktu singkat, para insinyur muda Indonesia yang dulu tersebar di luar negeri dipanggil pulang. Para ilmuwan yang diabaikan kini diberi tempat di laboratorium baru. Saudara, kekuatan baru yang memperkuat Indonesia terutama dari kalangan diaspora dan mereka-mereka yang sebelumnya ada di luar negeri kini pada kembali ke tanah air dan saat ini mulai memperkuat berbagai macam disiplin ilmu dan berbagai bidang teknologi yang mereka kuasai. Kini mereka terkumpul di tanah air dan saatnya Indonesia bangkit, apalagi didukung oleh Rusia, China, dan sejumlah negara-negara di Timur Tengah, demikian pula Afrika. Indonesia akan maju kokoh tanpa memperdulikan bagaimana ocehan-ocehan pihak asing. Pertanyaannya muncul di seluruh dunia. Bagaimana mungkin sebuah negara yang dikatakan miskin teknologi tiba-tiba mampu memproduksi drone tempur, sistem radar, dan rudal jarak menengah sendiri? Apakah ada kekuatan asing yang membantu? Atau ini benar-benar hasil kecerdasan anak bangsa sendiri? Faktanya Indonesia melangkah lebih cepat daripada yang diduga siapapun. Pabrik-pabrik baru bermunculan di Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi. Universitas membuka jurusan pertahanan siber dan teknologi energi hijau. Bahkan, militer dan akademisi mulai bekerja dalam satu jaringan, menciptakan sistem pertahanan digital yang bahkan mampu menangkis serangan siber dari luar negeri. Tim global baru yang tidak bisa dikendalikan oleh siapapun. Dan pertanyaan itu pun menggema di ruang-ruang diplomasi. Apakah inilah saatnya dunia menghadapi tatanan baru yang dikendalikan oleh Asia? Apakah kebangkitan Indonesia menandai runtuhnya dominasi Barat yang telah berabad-abad lamanya? Namun dibalik semua keberhasilan itu, badai baru sedang berkumpul. Ratusan akun media internasional mulai menyerang Indonesia, menuduh pemerintah otoriter, menuduh pelanggaran HAM, menuduh nasionalisme ekstrim. Apakah ini tanda bahwa Barat bersiap untuk langkah selanjutnya? Dan apakah bangsa ini siap menghadapi serangan yang lebih halus tapi jauh lebih mematikan, serangan ideologi dan opini? Setelah gagal melalui ekonomi dan diplomasi, Barat beralih ke strategi yang lebih licik, menghancurkan dari dalam. Mereka tahu, bangsa sebesar Indonesia tidak bisa dikalahkan dengan senjata, tapi bisa dihancurkan lewat pikiran, lewat budaya, lewat narasi. Di media sosial, muncul ribuan akun baru yang tampaknya warga biasa. Mereka bicara soal kebebasan, keadilan, dan demokrasi, tapi perlahan-lahan menyebar racun. Pemerintah tidak peduli rakyat, korupsi tak akan pernah hilang. Nasionalisme cuma topeng kekuasaan. Mereka tahu apa yang mereka lakukan, melemahkan kepercayaan rakyat terhadap negaranya sendiri. Dan itu lebih berbahaya
berbahaya daripada ribuan rudal. Pertanyaan pun mulai berputar di kepala banyak orang. Apakah ini hanya opini publik atau operasi psikologis besar-besaran? Siapa yang mengatur arus informasi ini dari balik layar? Dan mengapa semua narasi itu selalu muncul setiap kali Indonesia mulai kuat? Sementara itu serangan digital meningkat. Server kementerian, BUMN, dan Bank Nasional diserang secara sistematis dari jaringan luar negeri. Namun untuk pertama kalinya dalam sejarah, Indonesia mampu menahan serangan itu, bahkan melacak asalnya. Dan hasilnya membuat dunia terdiam. Sebagian besar serangan berasal dari lembaga intelijen luar negeri yang selama ini mengaku sekutu. Pemerintah pun bergerak diam-diam. Unit cyber baru dibentuk, bekerja tanpa sorotan media. Para pakar digital, analis psikologi, dan ahli strategi informasi bersatu di satu komando. Operasi ini diberi nama Garuda Noro 8. Barat kembali terkejut. Negara yang mereka kira hanya bisa diam kini melawan balik bukan dengan senjata, tapi dengan kebenaran. Namun di balik semua itu, muncul pertanyaan paling besar yang mengguncang semua pihak. Apakah perang ini akan berakhir? Ataukah ini baru permulaan dari perang global yang tidak lagi menggunakan peluru tapi data dan pikiran manusia? Karena satu hal kini sudah pasti, Indonesia tidak lagi menjadi pion di papan catur geopolitik dunia. Indonesia adalah pemain utama yang mulai menggerakkan bidak-bidaknya sendiri. Dan dunia bertanya dalam ketakutan bercampur kekaguman. Jika Indonesia bisa melawan tekanan global, apa yang akan terjadi jika bangsa ini benar-benar bersatu? Sebuah pertanyaan yang menggantung di udara, tanpa jawaban pasti. Namun cukup untuk membuat para penguasa dunia tidak bisa tidur nyenyak malam itu. Pertanyaannya menggema lebih tajam. Apakah kita masih mengenal jati diri itu? Saudara, kesiapan bangsa Indonesia mulai regenerasi hingga mulai lahirnya makan gratis di sekolahan atau makan siang gratis di sekolah atau MBG itu merupakan salah satu pola dasar untuk menyusun strategi dan menyusun tangga-tangga berikutnya untuk bagaimana hari esoknya Indonesia. Karena itu, ke depan Indonesia akan muncul berbagai macam pendidikan atau sekolah-sekolah khusus di mana kalangan anak-anak jenius akan dikumpul satu tempat hingga mereka akan menjadi penopang Indonesia di masa depan. Itu, kita hidup di zaman di mana peperangan tak lagi terjadi di medan tempur, tapi di pikiran manusia, di mana senjata bukan lagi peluru tapi informasi. Dan Indonesia, negeri dengan sejuta rahmat dan sejuta godaan, kini berdiri di tepi jurang yang tak terlihat. There's a word yang menakui kekayaan alam kita. Tapi di balik pujian itu ada nafsu rakus yang mengintai. Mesetu, Indonesia bukan sekadar tanah, tapi kunci masa depan dunia. Ya, berapa banyak yang berdebat membela bangsa lain tapi diam saat tanahnya dijual sedikit demi sedikit. Inilah bentuk penjajahan baru. Penjajahan yang halus tapi mematikan. Korupsi bukan hanya tentang uang, tapi tentang hilangnya moral. Ketika pejabat menjual tanah air demi lahan, saat itulah bangsa ini tidak lagi dijajah oleh negara asing, tapi oleh dirinya sendiri. Dan disitulah musuh terbesar kita berada. Bukan di luar napas anak-anak muda yang masih berani bersuara di tengah arus kebohongan global. Semangat itu tidak pernah padam. Mereka ingin bangsa ini runtuh, tapi mereka lupa. Indonesia bukan sekadar negara. Indonesia adalah kesadaran kolektif tentang harga diri. Bayangkan jika suatu hari seluruh rakyat sadar akan hal ini. Jika setiap anak muda kembali mencintai tanah airnya seperti para pahlawan mencintai kemerdekaan. Jika pejabat kembali berani menolak suap, jika rakyat menolak tunduk pada kebohongan, jika guru kembali menanamkan nilai kejujuran, dan jika semua orang mulai menatap merah putih dengan hati yang bergetar, apa yang bisa menghancurkan bangsa seperti itu? Tidak ada. Bahkan kekuatan militer terkuat sekalipun akan gemetar di hadapan bangsa yang bersatu oleh cinta dan kebenaran. Namun perjalanan ke arah sana tidak mudah, karena musuh kita bukan lagi bala tentara, tapi strategi global yang membentuk persepsi. Mereka menanamkan benih keraguan di setiap berita, menyalakan api kebencian di setiap komentar, dan menabur pesimisme di setiap ruang diskusi. Mereka ingin bangsa ini lelah, kehilangan harapan, kehilangan rasa percaya. Tapi justru disitulah letak kekuatan sejati bangsa ini, kemampuan untuk bangkit dari keterpurukan, bahkan ketika seluruh dunia berharap kita tidak bangkit lagi. Indonesia telah melewati masa penjajahan, bencana, krisis, dan korupsi. Namun satu hal tak pernah berubah, kita selalu menemukan jalan untuk berdiri kembali. Dan bangsa yang bersatu tidak bisa diadu domba. Dan bangsa yang mengenal dirinya sendiri tidak akan pernah tunduk pada siapapun. Indonesia tidak butuh menjadi seperti Amerika, Rusia, atau Cina. Indonesia cukup menjadi dirinya sendiri, bangsa yang adil, berani, dan bermartabat. Demikianlah paparan opini Gino Television Indonesia. Semoga informasi yang kami berikan ini memberi masukan berharga bagi kita semua. Dan selain itu pula, Indonesia akan terus jaya karena selalu ada pemimpin atau munculnya seorang pemimpin yang membangkitkan persatuan anak-anak bangsa. Sebagaimana hadirnya Presiden Prabowo Subianto. Dia adalah tokoh sentral pemersatu seluruh anak bangsa Indonesia. Dan dia pula lah yang akan membangkitkan Indonesia maju jaya. Bravo Prabowo Subianto. Saya Gino Samsudin Mirsad melaporkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu melindungi seluruh anak-anak bangsa Indonesia.